Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk menjelaskan buku yang ditulis oleh Haidar Bagir, yaitu membahas tentang filsafat dan masalah-masalah kemanusiaan. Dalam pembahasan buku ini, Haidar Bagir mengutip dari Sindhunata dengan pertanyaan pertama, yaitu kenapa filsafat? Mungkinkah pendidikan kita mengabaikan pendidikan rasa? Apa yang dimaksud dengan pendidikan rasa itu? Menurut filosof yaitu John Henry Newman mengungkapkan dalam bahasa filsafat tentang pendidikan rasa mungkin semacam ilative sense, yaitu bagian intelektual manusia yang dapat mengandaikan adanya kompleksitas suatu objek dan adanya berbagai kemungkinan manusia mengambil sikap terhadap objek tersebut. Ilative sense atau pendidikan rasa yang diungkapkan oleh John ini yaitu bagaimana kita sebagai manusia berpikir tentang kompleksitas atau kerumitan dari suatu objek permasalahan yang sedang kita kaji, kemudian memungkinkan orang lain untuk bersikap atau memiliki pendapat tentang kebenaran dari objek yang sama-sama kita kaji itu. Jadi kebenaran itu bukan hanya menurut pendapat kita, tetapi orang lain juga bisa mengungkapkan kebenaran menurut mereka. Ilative sense juga memiliki kemiripan dengan pernyataan Aristoteles mengenai phronesis, yaitu semacam kebijaksanaan untuk mengakui segala keterbatasan pengetahuan kita tanpa kehilangan kepastian bahwa kita dapat berbicara tentang kebenaran. Jadi Aristoteles itu mengungkapkan ilative sense atau menurut dia adalah phronesis, bahwasanya kita memiliki kebijaksanaan atau kita itu harus mengakui kita sebagai manusia itu memiliki keterbatasan pengetahuan dalam menyelesaikan suatu masalah. Tetapi kita memiliki hak untuk mengungkapkan kebenaran menurut versi kita. Kemudian ilative sense dalam buku ini merupakan pendidikan rasa yang membuat kita menjadi tahu diri dan memiliki dua unsur yang berkaitan dengan kutipan Sindhunata tadi. Yang pertama yaitu pengakuan kompleksitas berbagai persoalan kemanusiaan di mana keterbatasan kemampuan manusia menguasainya. Lalu berandai-andai dengan keterbukaan variasi persepsi, penafsiran, dan perbedaan pendapat. Pengakuan kompleksitas yaitu kita sebagai manusia mengakui bahwasanya suatu masalah itu memiliki kerumitan yang kita memiliki keterbatasan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kita melakukan andai-andai atau kita mengungkapkan keterbukaan variasi. Kita menerima persepsi atau penafsiran dan perbedaan pendapat dari orang lain tentang masalah kebenaran tersebut. Kemudian unsur yang kedua adalah sifat relatif persepsi, penafsiran, dan pendapat seseorang. Manusia mungkin mencapai sebuah kebenaran, tapi tetap hanya mendekati kebenaran. Sifat relatif itu yaitu apa yang kita anggap benar belum tentu dianggap benar oleh orang lain. Begitupun apa yang mereka anggap salah, mungkin kita juga tidak menganggap itu sebuah benar-benar salah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan apa yang kita pikirkan sendiri. Kita tidak bisa mengajukan persepsi ini benar dan kita tidak menerima dari pendapat orang lain. Sedangkan kita hanya bisa mendekati sebuah kebenaran, bukan kebenaran sejati tersebut. Haidar Bagir mengatakan masalah besar dari kemanusiaan sesungguhnya adalah muncul dari kegagalan kita sebagai manusia untuk melihat kenyataan kompleksnya atau kenyataan bahwa sebuah masalah-masalah yang ada itu begitu rumit untuk kita selesaikan, seperti itu. Manusia cenderung melakukan
penyederhanaan, memakai kacamata kuda, atau mengidap miopi yang dalam buku ini adalah rabun jauh. Lebih parahnya, kita memaksa batasan untuk menyelesaikan masalah dengan mengedepankan sikap ego dan egois, sehingga beresiko terjadi kesalahan dalam pemecahan masalah tersebut. Bahkan kita sering bersikap fanatik terhadap jawaban yang sebenarnya memiliki peluang untuk salah. Nah, dari ini kita harus menyadari, dan manusia itu cenderung lebih mengedepankan egoisnya, dan bahkan fanatiknya terhadap jawaban dari kebenaran yang menurut kita benar. Padahal jawaban tersebut memiliki peluang untuk salah, dan jadinya seperti yang diungkapkan Haider Bagir tadi, bahwasanya kita itu harus menyadari bahwasanya kita memiliki keterbatasan dalam mengungkapkan kebenaran dari suatu masalah. Selanjutnya, sikap kemanusiaan inilah yang membuat kemampuan kita mengatasi permasalahan menjadi mundur. Seperti yang diungkapkan oleh Sindurnata, semakin dewasa, semakin peradaban itu maju, maka kita akan kembali ke masa anak-anak. Nah, di mana kita itu dalam menyelesaikan sebuah masalah, dalam melihat sebuah kerumitan dalam masalah itu, kita mengedepankan egoisnya kita, fanatiknya kita. Makanya kita menjadi seperti anak-anak yang keras kepala, menganggap kebenaran yang kita, versi kebenaran kita itu adalah sesuatu yang benar-benar, dan itu tidak ada kebenaran lain selain apa yang kita anggap itu benar. Kemanusiaan pada saat ini seperti kehilangan kontrol atas kekuatan-kekuatan histori, sehingga tidak mampu mengarahkannya. Sejarah makin menimbulkan kebingungan dalam sebuah keputusan, sehingga sering memilih relatif saintifik atau ilmu sains bergabung dengan totalitarianisme, yakni sebuah konsep pemerintahan dengan sistem politik keagamaan yang menjanjikan kepastian secara gampang. Kita sering ingin sesuatu yang instan. Nah, dalam hal berpikir ini, kita sebagai manusia cenderung mencari jawaban yang instan tanpa kita mau untuk berpikir lebih dalam, tanpa kita menggali ini sebenarnya sudah benar atau belum. Kita hanya menganggap, oh menurut orang lain itu benar, oh ya udah, kita juga menganggap itu benar. Nah, sehingga kita sering mengikuti ilmu-ilmu saintifik yang bisa diungkapkan kebenarannya dengan alat-alat, ataupun kita lebih masuk ke sistem politik keagamaan seperti Tuhan itu Allah, Al-Quran itu adalah kitab kita, dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita, yang dimana sikap beliau, apapun sabda beliau itu adalah hadis-hadis yang kita ikuti seperti saat ini. Untuk itu, manusia seperti inilah yang mencari jawaban masalah dengan cepat tanpa mau memahami kompleksnya atau rumitnya sebuah permasalahan tadi, membuat penyelesaian konflik secara damai sangat sulit didapatkan, terlebih dalam fenomena-fenomena dalam tatanan kehidupan, dalam hubungan antar bangsa, regional dan domestik, dalam konteks pertikaian antar suku, antar kelompok politik, dan konflik antar agama. Di sini karena kita senang dengan keinstanan tadi, sehingga dalam menyelesaikan masalah itu kita terburu-buru untuk menyatakan bahwa ini benar, masalah ini telah selesai. Apalagi dalam pertikaian antar suku, antar agama, seperti kemarin kita sempat belajar tentang ICW atau Common World You and Us, atau kebersamaan antara kamu dan aku. Itu adalah dimana perdamaian antara Muslim dan Kristen, dimana kita membuka sebuah dialog bahwasanya kita harus berdamai, kita harus bisa menerima, kita saling bertoleransi, kita bisa bersama-sama dengan memikirkan lebih dalam, dengan kita mencari apa sih yang bisa membuat kita itu berdamai dengan agama yang lain.
Di sini filsafat mengambil peran penting seperti ucapan seorang filosof bahwa dalam filsafat Anda selalu bisa menemukan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan masalah apa saja. Sehingga dengan berpikir filsafat ini kita tidak akan menemukan satu jawaban yang merupakan kebenaran sejati, karena selalu ada pandangan-pandangan kebenaran dari suatu masalah. Dan akhirnya jawaban kita itu bukan sebenar-benarnya kebenaran, melainkan hanya mendekati dan yang paling dekat dengan sebuah kebenaran. Sehingga kita dapat belajar untuk tidak merasa benar sendiri, merasa puas dengan sebuah jawaban yang sudah kita dapatkan tanpa mau untuk menerima pendapat-pendapat orang lain tentang kebenaran yang sama, seperti itu. Ya, sehingga ilmu filsafat itu merupakan ilmu yang hanya mendekati sebuah kebenaran. Filsafat menurut filosof Yunani adalah suatu disiplin ilmu mengenai hakikat terdalam segala sesuatu dengan menerapkan prosedur berpikir ilmiah, yakni metode logis analitik akan memanfaatkan bahan-bahan dan hasil-hasil pemikiran yang absah. Kegiatan berpikir filsafat sering disebut bersifat radikal, yang asal katanya adalah radix dengan makna akar, sehingga filsafat tidak hanya melihat atau menilai gejala yang ada di permukaan masalah, tapi menggali sedalamnya sampai ke akar-akarnya. Seringkali kita menganggap filsafat itu adalah ilmu yang radikal atau ilmu yang keras, ilmu yang ekstrim, yang tidak mau menerima hal-hal lain seperti itu. Padahal filsafat radikal dengan kata dasarnya adalah radix atau akar merupakan pemikiran atau ilmu filsafat itu merupakan cara berpikir manusia dengan mencari jawaban dengan sebenar-benarnya, sedalam-dalamnya untuk mengetahui sebuah kebenaran. Jadi kita tidak melihat suatu masalah itu hanya di permukaannya. Seperti contoh yang kemarin adalah mengapa air laut itu berwarna biru, mengapa saat hujan air laut itu menjadi abu-abu. Nah, ketika kita melihat di permukaan, itulah yang terjadi, bahwasanya laut itu berwarna biru dan ketika hujan dia berwarna abu-abu. Namun untuk itu saya belum mencari lebih dalam. Saya hanya mencontohkan dari pembahasan yang kemarin. Yang sempat saya cari itu permasalahan yang simpel, tapi mungkin bisa sedikit kita gunakan, yaitu mengapa es krim itu tidak mudah meleleh, tidak mudah membeku seperti es batu. Di sini saya mencari bahwa dapat menambahkan garam dalam proses menambahkan garam dalam es batu dalam proses pembukaan es krim tersebut, sehingganya es krim itu tidak akan mengeras seperti es batu dan tidak akan mudah meleleh seperti air yang jika tidak dalam suhu 0 derajat dia akan mencair. Nah, dengan es krim yang diberikan garam tersebut, kandungan garam itu tidak akan meleleh meskipun pada suhu 0 derajat, sehingga meskipun es krim itu dalam freezer dia tidak akan mengeras seperti es batu tadi, seperti itu. Nah, ada juga es krim dari Turki yang terkenal tidak mudah meleleh. Nah, bahan-bahannya itu dari susu domba lokal, domba-domba yang sudah diberikan makanan yang terbaik, kemudian menggunakan pemanis yang juga sudah memang pilihan dari mereka, dan juga menggunakan salep. Salep mereka itu adalah akar anggrek liar yang sehingganya semua bahan-bahan tersebut menghasilkan es krim yang tidak mudah meleleh, es krim yang kenyal, es krim yang sangat enak. Bahkan es krim itu bisa dimakan dengan dipotong menggunakan garpu dan juga menggunakan pisau, dan juga dimakan dengan garpu dan sendok. Jadi dia tidak mudah meleleh seperti biasanya kita makan es krim itu kan mudah meleleh. Nah, es krim Turki itu sangat berbeda. Nah, itu kita menggali dan kita tidak hanya melihat di permukaan, oh es krim ini enak, oh es krim ini manis, seperti itu. Kita lanjut.
Filsafat cenderung dikaitkan dengan pembahasan tentang Tuhan, metafisika, kosmogosi dan kosmologi, psikologi dan berbagai aspek terdalam dalam kehidupan manusia di bumi ini. Tetapi filsafat itu berbeda dengan teologi atau ilmu ketuhanan, dengan doktrin keagamaan, dan filsafat itu juga berbeda dengan sains yang harus diverifikasi dan empiris atau dengan eksperimen. Sebab ilmu filsafat bisa diverifikasi hasilnya menggunakan koherensi atau secara logis, sehingga filsafat masuk pada kelompok ilmu-ilmu budaya atau humaniora humanitis. Jadi ilmu filsafat itu berbeda dengan ilmu ketuhanan atau ilmu teologi yang sudah pasti ilmu keyakinan. Ya, seperti yang ungkapkan tadi adalah Allah itu adalah Tuhan kita, kitab suci Al-Quran itu adalah kitab yang harus kita yakini, dan semua pendapat Rasul, semua tingkah laku Rasul itu adalah hadis-hadis yang harus kita ikuti. Nah, sedangkan sains seperti ketika kita ingin mengkaji bagaimana kehidupan sebagai astronot atau kehidupan di luar angkasa itu dengan alat-alat, harus dibuktikan dengan eksperimen, harus dibuktikan dengan alat yang dapat kita lihat secara mata, dapat kita hitung, dapat kita buktikan dengan sebuah alat. Nah, sedangkan filsafat ini lebih kepada koherensi atau berpikir logis. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah, bagaimana kita melihat sebuah objek permasalahan itu, kita berpikir lebih dalam, kita mencari sampai ke akar-akarnya sebuah jawaban dari apa yang kita anggap paling dekat dengan sebuah kebenaran. Untuk itu, filsafat juga merupakan ilmu yang sangat setia karena menggunakan prosedur berpikir yang ketat. Bahkan, filsafat juga menjadi sokoguru. Sokoguru itu adalah tiang tengah dari metode saintifik. Sehingganya dengan kita berpikir lebih dalam, kita berpikir kritis, kita itu dapat mencari jawaban-jawaban yang bisa dibuktikan dengan ilmiah. Nah, untuk itu makanya metode filsafat itu termasuk atau menjadi tiang tengah dari ilmu saintifik. Tapi filsafat itu berbeda dengan ilmu saintifik tadi. Dari berbagai penjelasan sifat-sifat filsafat dapat membantu menyelesaikan problem-problem kemanusiaan dengan berbagai krisis yang saat ini kita hadapi, seperti ekonomi, politik, kepemimpinan, disintegrasi dan sebagainya, yang bermulai dari krisis persepsi yang terjadi di benak kita. Dapat dicontohkan di sini bagaimana kita memandang COVID-19. Dalam persepsi kita, COVID itu adalah penyakit yang sedang kita alami saat ini. Nah, dalam persepsi orang lain mungkin COVID itu dianggap tidak ada. Itu hanya akal-akalan oknum rumah sakit untuk menambah perekonomian mereka. Namun, itu hanya isu-isu atau permasalahan yang ada di permukaan. Untuk itu, kenapa kita menggunakan ilmu filsafat? Sehingganya kita tidak mudah percaya dengan hal-hal kebenaran yang hanya di permukaan atau yang diungkapkan tanpa kita mau berpikir lebih dalam, tanpa kita itu berpikir kritis untuk mencari sebenarnya itu sudah benar belum sih? Sebenarnya kebenaran yang benar itu seperti apa? Apakah iya seperti itu? Nah, kemudian perdebatan ilmiah yang dapat terlihat di media massa hanya mengupas permukaan masalahnya saja, karena diskusi yang dangkal dan terlalu menyederhanakan suatu masalah. Contohnya wacana tentang isu-isu demokratis, hak asasi manusia, gender, dan lain-lain. Menjadi kontra yang tidak produktif karena tidak tergalinya permasalahan dan jawaban secara mendalam. Nah, apa yang kita lihat di media massa, apa yang kita lihat di berita, kita lihat di TV, kita lihat di media-media lainnya, seringkali itu hanya membahas kulitnya, hanya membahas luar dari apa yang mereka lihat. Sedangkan
mungkin mereka tidak menggali lebih dalam, menjelaskan lebih detail dari permasalahan-permasalahan itu, sehingga apa yang kita terima, apa yang kita anggap persepsinya kita itu sudah benar karena kita hanya melihat dari permukaan itu. Sedangkan filsafat lewat metodologi berpikir yang ketat mengajari kita untuk meneliti, mendiskusikan dan menguji kesahihan dan akuntabilitas setiap pemikiran dan gagasan pendeknya, menjadikan semua itu bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual dan ilmiah. Nah, persepsi-persepsi kita tadi tentang sebuah kebenaran yang kita lihat, yang kita anggap benar, belum bisa dianggap sebuah kebenaran ketika tidak dapat dibuktikan secara ilmiah atau secara intelektual. Ya, seperti contohnya tadi adalah COVID-19. Yang kita lihat adalah COVID itu, yang kita tahu COVID itu adalah sebuah virus, dan kita dapat kita sekarang sedang berada di fase vaksin dan vaksin. Itu masalah permukaan yang kita lihat di media massa yang kita lihat saat ini. Lalu, bagaimana dengan kaum muslim dalam hal filsafat? Dalam buku Heidelberger ini, umat muslim dianggap sangat lambat dalam hal intelektualnya, yang ditandai dengan terobsesinya sebagian umat dengan simbol-simbol formalisme legalistik atau doktrin aliran pemahaman keagamaan yang simplitis, yaitu sederhana. Kurangnya apresiasi terhadap penafsiran rasionalistik atas agama dan kecenderungan untuk merasa benar sendiri, yakni dalam kaitannya dengan kemungkinan dialog antar maupun interkeyakinan. Di sini mengapa umat muslim itu dianggap lambat dalam hal intelektualnya? Kita melihat contoh kelompok-kelompok agama seperti Muhammadiyah, NU, atau sekarang pun Wahabi, Salafi, seperti itu. Mereka itu fanatik, mereka menomorsatukan pendapat mereka tentang kebenaran sebuah agama itu menurut simbol-simbol mereka, menurut apa yang mereka tafsirkan gitu. Jadi mereka tidak mau menerima, tidak mau mengikuti dari pendapat-pendapat kelompok lain, saling mempertahankan kebenaran, saling mempertahankan apa yang mereka yakini, sehingganya kita itu dianggap menjadi intelektual yang lambat. Karena dalam hal bertoleransi, dalam hal membuka forum antar agama, antara Kristen, antara Hindu, bahkan agama-agama yang lain, kita cenderung menutup diri. Kita sebagai umat muslim itu cenderung tidak mau ikut campur, tidak mau menerima, bahkan tidak mau mendengarkan kebenaran menurut mereka. Seperti halnya kita membenarkan bahwasanya Tuhan kita itu adalah Allah, sedangkan bagi umat Kristen Tuhan mereka itu Allah, dan yang mereka sembah itu adalah Yesus yang merupakan anak Allah. Nah, dari situ dengan kita bertoleransi, dengan kita menerima pendapat bahwa ketuhanan mereka yang berbeda, itu membuat keislaman kita itu semakin maju sebenarnya. Dan kita tidak fanatik, kita tidak egois, kita tidak memenangkan ego sendiri. Kita sebagai umat muslim yang baik, kita itu bisa menerima agama lain, kita bisa berdamai dengan mereka, bahkan kita bisa berjalan beriringan dalam hal kemanusiaan, bukan dalam hal keyakinan kita secara pribadi. Tuhanmu Tuhanmu, Tuhanku Tuhanku. Nah, filsafat berperan dalam membuka wawasan berpikir umat agar bersikap lebih mutakhir, adil dan apresiatif dalam meneliti berbagai agama dan kepercayaan yang dianut oleh berbagai kelompok manusia. Untuk itu, diharapkan umat Islam lebih siap untuk memajukan nilai-nilai keterbukaan, pluralitas atau menghargai perbedaan, dan inklusivitas, empati, sehingganya dapat mengambil hikmah dari sumber-sumber yang dianjurkan oleh agama. Nah, dalam agama Kristen, dalam agama Yahudi, dalam agama lain, terutama kita dalam agama Islam, kita itu sebenarnya dianjurkan untuk berdamai.
Nah, kita bisa menggunakan ayat-ayat perdamaian itu untuk menerima agama-agama lain untuk berjalan bersama. Seperti yang saya ungkapkan tadi, kita sebagai umat muslim harus berpikir kritis untuk lebih terbuka, meningkatkan intelektual kita menjadi kelompok manusia yang tidak kolot, yang tidak fanatik. Kita boleh ketika agamanya kita itu direndahkan, ketika agamanya kita itu dijelekkan, kita berhak untuk mengungkapkan kebenaran menurut kita mempunyai hak tersebut. Tetapi kita tetap harus menerima, kita terbuka dalam persepsi orang lain, persepsi agama lain terhadap apa yang mereka yakini. Seperti perdamaian antar umat beragama yang tidak mengedepankan obsesi kebenaran agamanya sendiri, lebih memiliki toleransi dan empati kepada sesama manusia, bukan hanya berlandaskan karena memiliki keyakinan yang sama. Nah, pembahasan akhir ini ya, kita sebagai umat muslim, kita sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan pemikiran, yang dalam buku Haidar Bagir ini juga problem paling awal itu adalah kegagalan kita sebagai manusia untuk memahami kompleksnya, kerumitan dari sebuah masalah tersebut, sehingganya kita dengan entengnya, dengan instannya kita menganggap satu kebenaran itu kita anggap benar tanpa kita mau berpikir kritis, kita berpikir lebih logis. Apa iya kebenaran itu sudah benar? Kita boleh berpikir kritis, kita berhak untuk berpikir kritis, dan kita berhak untuk mengungkapkan, untuk bersuara tentang kebenaran menurut persepsi kita, menurut versinya kita. Tetapi kita juga harus bisa menerima kebenaran pendapat orang lain, karena apa yang kita pikirkan dan apa yang mereka pikirkan itu tidak sama. Untuk itu, kembali ke awal tadi adalah pendidikan rasa atau elective sense, atau menurut Aristoteles itu adalah pronen. Menurut Aristoteles itu adalah pronesis. Kita itu sebagai manusia biasa, kita harus menyadari bahwa kita itu memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan kebenaran dan hanya bisa mendekati sebuah kebenaran. Dan kita sebagai manusia tidak boleh menggunakan ego kita, egoisnya kita, fanatiknya kita dalam menilai atau dalam mencari jawaban dari sebuah permasalahan. Kita harus berpikir luas, kita berpikir kritis, kita menggali lebih dalam untuk mengungkapkan sebuah masalah-masalah tersebut. Untuk itu, pentingnya filsafat ilmu dalam masalah-masalah kemanusiaan, untuk menyadarkan kita bahwa kita itu sebagai manusia penuh dengan kekurangan, bahwa kita sebagai manusia itu tidak boleh merasa puas dalam mencari sebuah kebenaran, tapi juga kita tidak boleh menyombongkan jawaban-jawaban yang menurut kita benar, karena kebenaran itu juga ada dalam pendapat orang lain. Nah, ini penjelasan yang dapat saya pahami dari buku Haidar Bagir. Bila ada pemikiran saya atau kesalahan dalam saya menjelaskan hal ini, saya meminta dengan hormat untuk agar dibenarkan oleh Ibu. Pastinya banyak pemikiran saya yang mungkin melenceng atau mungkin membahas dengan improvisasi saya lebih banyak. Nah, kita dapat membuka dialog tanya jawab di komen atau bisa di kelas kita besok. Terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan saya dengan baik. Maaf jika kurang memahamkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.